Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Nasir Aribowo. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang demokrasi di Indonesia. Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos atau kratein yang berarti pemerintahan. Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Agar pelaksanaan demokrasi di suatu negara berjalan dengan baik, maka diperlukan unsur penegak demokrasi. Unsur yang pertama adalah negara hukum. Negara hukum berarti suatu negara di dalam menjalankan kekuasaannya itu berdasarkan pada hukum. Hukum mempunyai kedudukan tertinggi di dalam suatu negara. Yang kedua, masyarakat madani. Masyarakat madani merupakan masyarakat yang mempunyai partisipasi yang tinggi di dalam berpolitik. Yang ketiga, infrastruktur politik. Infrastruktur politik contohnya adalah organisasi-organisasi sosial atau kemasyarakatan dan juga organisasi-organisasi keagamaan di dalam suatu negara. Dan yang terakhir adalah pers yang bebas dan bertanggung jawab. Perkembangan demokrasi di era kemerdekaan ini terbagi menjadi beberapa hal. Diawali dari demokrasi awal kemerdekaan tahun 1945 sampai 1956. Demokrasinya adalah demokrasi parlementer, konstitusinya adalah Undang-Undang Dasar 45. Demokrasi pada masa RIS, Republik Indonesia Serikat, ini sama, modelnya juga parlementer, ini tahun 1949 sampai 1950. Konstitusinya adalah konstitusi RIS. Berikutnya adalah demokrasi pada masa konstitusi UUDS. Ini pada tahun 1950 sampai 1959. Berikutnya adalah demokrasi pada masa Orde Lama. Tahun 1959 sampai 1966. Demokrasinya adalah demokrasi terpimpin. Berikutnya, demokrasi pada masa Orde Baru. Tahun 1966 sampai 1998. Demokrasinya adalah demokrasi konstitusional. Dan terakhir, demokrasi pada masa reformasi tahun 1998 sampai sekarang. Demokrasinya adalah demokrasi Pancasila. Konstitusinya adalah konstitusi Undang-Undang Dasar 45 amandemen yang keempat. Nah, demokrasi Pancasila atau demokrasi dalam ajaran Pancasila itu termuat dalam sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan berarti bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan seluruh rakyat Indonesia. Hikmat kebijaksanaan berarti di dalam melaksanakan kedaulatan rakyat, maka terikat peraturan sebagai panduan antara nilai agama, hasil pemikiran, serta hukum. Permusyawaratan berarti bahwa untuk memperoleh hikmat kebijaksanaan harus dilakukan melalui musyawarah. Perwakilan berarti bahwa kedaulatan rakyat itu pelaksanaannya diamanatkan untuk dijalankan oleh wakil-wakil rakyat. Selanjutnya,
kita diskusi di kolom komentar. Saya ada 3 pertanyaan ini. Yang pertama, seberapa penting demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara? Yang kedua, bagaimana caramu dalam menumbuhkan kesadaran demokrasi di lingkungan tempat tinggalmu? Dan yang ketiga, bagaimana pelaksanaan demokrasi di era sekarang ini? Nah, silahkan tulis di kolom komentar, kita diskusi bareng di situ. Oke, kesuksesan dibangun setiap hari. Tulislah tujuan jangka panjangmu, kemudian buatlah target jangka pendek untuk meraih tujuan jangka panjangmu. Dengan komitmen, usaha, dan doa, percayalah tujuanmu bisa tercapai. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.